Ahok bilang, emang Jokowi dan Gibran bisa bekerja? Itu menjadi viral hari-hari ini. Kata Arsyad Rashid, timnya Mas Ganjar, tidak ada arahan bagi Ahok untuk menyebut itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini benar-benar informasi yang valid atau ini perubahan Pak Ahok ketika menjadi bagian dari Mas Ganjar? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Super rame karena Ahok Basuki Cahayapurnama biasanya menjadi timnya Pak Jokowi. Semenjak menjadi wakil gubernur DKI sampai gubernur DKI menjadi direktur Pertamina, itu adalah bagian dari Pak Jokowi. Tetapi kemarin super seru karena mengkritisi Pak Jokowi dan Gibran. Apakah ini karena beliau menjadi timnya Mas Ganjar, atau memang sebuah pernyataan yang sebenarnya bahwa yang dikatakan Ahok itu adalah benar, atau ini ada hidden agenda? Informasinya ini kuda putihnya Pak Jokowi. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas dan sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana solusinya. Pertama kita baca di CNBC, viral video Ahok sebut Gibran tak kerja. Netizen ramai komen begini. Kemudian kalau di Detik, viral Ahok tanya Jokowi Gibran bisa kerja. Ini kata politikus PDI Perjuangan. Mengklarifikasi, kalau yang ini di Detik, Ketua TPN soal Jokowi Gibran bisa kerja, mungkin itu dari hati Pak Ahok. Pak Arsyad Rashid. Kemudian di terakhir di CNN, Ahok kritik Jokowi hingga Gibran, TKN Prabowo buka suara. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang CNN dan kemudian nanti kita sambungkan dengan yang lain. Ahok kritik Jokowi hingga Gibran, TKN Prabowo buka suara. Jakarta, CNN Indonesia, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Ahok mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo serta Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Ucapan Ahok itu terekam dalam potongan video yang beredar di media sosial TikTok. Video itu menampilkan Ahok dengan tengah berdiskusi dengan seorang wanita berusia 82 tahun yang mengaku akan memilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Ini larangan nggak? Menghalang-halangi pemilih nggak? Kita lanjutkan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Itu kata Ahok dalam potongan video tersebut. Kemudian Ahok mengaku khawatir jika nanti Prabowo Gibran terpilih di Pilpres 2024. Menurutnya karakter seseorang barulah teruji jika berada di dalam kekuasaan. Setelah itu baru Ahok menyinggung Jokowi. Menurutnya kinerja Jokowi selama ini bisa diperdebatkan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Ini pertanyaan atau pernyataan? Nah, kita lanjutkan. Kita bisa berdebat itu, saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Ngeri sedap. Tak hanya menyentil Gibran dan Jokowi, Ahok juga mengatakan nggak memilih presiden yang emosional dan sudah tidak sehat. Ngeri. Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Di akhir diskusi tersebut, Ahok tetap menghormati apabila ibu itu akan memilih Prabowo di Pilpres 2024. Ia menekankan itu merupakan hak pribadinya. Namun Ahok juga politikus PDIP pendukung Ganjar Pranowo Mahfud tetap mengingatkan bahwa presiden haruslah berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bekerja. Sementara itu Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman merespon pernyataan tersebut.
Menurutnya omongan Ahok soal Jokowi tidak bisa kerja tidaklah beralasan. Habib menyinggung hasil approval rating Jokowi yang tinggi. Masyarakat pasti lebih tahu kalau Pak Jokowi dibilang tidak bisa bekerja. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Buka-bukaan Ahok mengatakan hal itu di depan publik, menjawab seorang ibu 82 tahun ditanya akan memilih siapa Pak Prabowo Gibran. Oh, emangnya Pak Prabowo Gibran, emangnya Gibran bisa bekerja? Waktu itu bukan Pak Prabowo tidak ditanya. Emangnya Gibran bisa bekerja? Emangnya Pak Jokowi juga bisa bekerja? Itu pernyataan yang spekulatif. Ini sebenarnya apa? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini serius atau ini adalah jelmaan dari kuda putih, atau ini memang beliau adalah sudah membuat garis untuk genderang perang ditampilkan? Menurut analisis saya, pertama, pada waktu kontestasi politik siapapun boleh berpendapat. Orang yang dahulu teman sekarang jadi lawan, itu hal yang biasa. Di dalam rumus politik itu adalah kepentingan yang abadi. Itu menjadi kata kunci. Selanjutnya, kalau dihubungkan dengan itu, kelihatannya ini ada sesuatu deh. Mengapa sampai Pak Ahok mundur dari Pertamina dan selanjutnya menjadi bagian dari Mas Ganjar, timnya Mas Ganjar. Memang pada konten sebelumnya ada spekulasi ini adalah kuda putih Pak Jokowi, yang bagaimana nanti seandainya putaran kedua Ahok bisa, bagaimana Mas Ganjar timnya itu tidak mendukung Anies Baswedan. Itu spekulasi pertama. Tetapi ketika mendengarkan dari pernyataan Ahok di hadapan publik itu, ketika dia mengatakan emangnya Gibran bisa bekerja, emangnya Pak Jokowi bisa bekerja, dari situ kelihatannya bukan kuda putih betulan. Meskipun orang bisa mengatakan itu kuda putih Pak Jokowi, tapi kemungkinan ini adalah sebuah kritik bagaimana semangat Ahok untuk memenangkan Mas Ganjar. Jadi yang didukung adalah mati-matian untuk dimenangkan. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi posisi Ahok di sini adalah bagaimana pada kesempatan ini Pak Ganjar adalah bisa menang. Karena ada ibu yang umur 82 tahun akan memilih Mas Gibran, dikatakan diberikan pertanyaan yang kemudian membuat ibu tadi selanjutnya berpikir ulang untuk pilihannya. Jadi yang disampaikan Ahok dalam perbincangan di media sosial tersebut, di TikTok tersebut, menurut saya hal yang interpretatif, tetapi menurut persepsi saya beliau ada semangat kuat untuk memenangkan Mas Ganjar pada Pilpres kali ini. Kemudian analisis yang kedua, apakah yang disampaikan Ahok itu adalah pengingkaran terhadap Pak Jokowi yang selama ini menjadi teman kerjanya, mengarahkan dan sebagainya? Kalau menurut saya ini adalah sebuah kritik Pak Ahok terhadap Pak Jokowi yang selama ini kita tidak tahu, publik tidak tahu, tetapi publik pasti bertanya-tanya mengapa dia keluar dari Pertamina, direktur Pertamina. Ada sesuatu, ada apa ini? Jadi ini perlu dibongkar. Pak Ahok perlu menyampaikan yang sebenarnya apa di belakang itu. Tidak cukup hanya menjadi timnya Mas Ganjar, tapi apa sebenarnya di belakang itu, sampai selanjutnya menyampaikan sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal. Ahok menyampaikan begitu ya terhadap Pak Jokowi khususnya. Kalau kepada Mas Gibran mungkin ya, tetapi kalau kepada Pak Jokowi itu ada temannya. Tidak hanya cukup temannya, orang yang sangat membantu Ahok dalam suasana politik apapun semenjak Pilgub DKI, menjadi wakilnya, menjadi gubernur, selanjutnya beliau diberi tempat yang tidak kalah menjadi gubernur DKI ketika kalah dengan Mas Anies Baswedan kontestasi Pilgub DKI di 2017-18. Tapi akhirnya beliau mengatakan seperti itu. Menurut saya itu adalah semacam ada sesuatu rahasia antara Pak Ahok dan Pak Jokowi yang belum terselesaikan. Muncul dengan tema pertanyaan tersebut.
Kemudian yang ketiga, apakah ini akan berpengaruh terhadap kemenangan Mas Ganjar? Atau malahan akan menampilkan bahwa Pak Jokowi, maksudnya Mas Gibran akan menang, karena nanti kalau putaran kedua seandainya Mas Ganjar pada putaran pertama gagal, kemudian diarahkan ke Mas Gibran sehingga Mas Anies Baswedan tidak ada tambahan. Kalau menurut saya sih memang pada putaran pertama ini adalah pikirannya bagaimana Mas Ganjar bisa menang, karena ya selama ini keberadaan Ahok dengan Bu Megawati baik-baik saja, tidak ada semacam dendam atau tidak ada perbedaan pandangan. Berbeda dengan Pak Jokowi yang awalnya adalah orang yang sangat diuntungkan oleh Bu Megawati, dihadirkan oleh Bu Megawati menjadi presiden, selanjutnya mendapat label petugas partai, bukan pekerja tapi petugas partai. Hal itu kemudian menjadi tidak enak dan akhirnya Pak Jokowi mengambil sikap sendiri, dan hal itu ada Pilpres 2024 berbeda dengan sikap PDI Perjuangan. Ya, kalau Pak Jokowi sudah berbeda dengan Bu Mega, tetapi kalau Ahok tidak, tetap sama Bu Mega. Ini menandakan bahwa kontestasi ini serius, dan apa yang disampaikan Ahok kemarin menurut saya akan berefek positif jika ada sebuah gerakan yang serius oleh PDI Perjuangan. Tetapi kalau tidak, ya ini adalah hanya sebatas ucapan yang bagaimana seakan-akan ke Mas Ganjar, tapi selanjutnya untuk menyelamatkan Jokowi. Bagaimana dengan Mas Anies? Mas Anies tetap berjalan pada posisinya. Jadi kalau menurut saya, Ahok tetap berjuang, Mas Anies tetap berjuang, Pak Prabowo tetap juga berjuang. Nanti yang bisa menjadi pemenang adalah orang yang bisa menaklukkan rakyatnya. Siapa yang bisa menaklukkan rakyatnya? Ya masing-masing mempunyai kelebihan masing-masing. Mas Anies mempunyai kelebihan dengan perubahannya. Semangat perubahannya banyak yang nangkap bahwa itu ada sebuah harapan untuk Indonesia tercinta. Pak Prabowo bisa menampilkan dengan gayanya sebagai pelanjut kekuasaan, dan seakan-akan dia yang mewakili dari kekuasaan dengan berbagai piranti kekuasaan untuk menjadi pemenang. Kemudian kalau Mas Ganjar, semangatnya berbeda dengan Mas Anies yang perubahan, tapi sifatnya adalah perubahan tetapi tidak menyebut perubahan, tapi dia mempunyai gaya tersendiri sebagaimana gaya PDI Perjuangan yang selama ini berkontestasi memenangkan Pak Jokowi pada 2019-2014. Semoga menjadi referensi bagi kita. Kalian boleh berpendapat di komentar di bawah untuk menjadikan dialog kita menjadi lebih hidup, lebih hangat, dan menjadi referensi demokrasi di negeri. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.